Dalam renungan-renungan sebelumnya saya sudah bicara soal persembahan kepada Tuhan, dan sekarang saya mau menambahkan satu hal lagi tentang persembahan, yakni bahwa persembahan kita sebesar apapun atau seperti apapun itu tidak mungkin diterima oleh Tuhan jikalau kita yang memberi persembahan itu hidup secara tidak benar atau hidup jahat di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat ini dari sejumlah ayat kitab suci. Misalnya dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 dibilang bahwa korban orang fasik itu adalah kekejian bagi Tuhan. Orang itu memberikan korban, memberikan persembahan, tapi ternyata hidupnya fasik. Maka dikatakan korban atau persembahan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Berarti Tuhan tidak mau menerima korban dari orang fasik. Lalu kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 23-24 dikatakan bahwa kalau kamu mau memberikan persembahan tapi kamu teringat ada sesuatu dalam diri saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan saudaramu, baru datang melanjutkan persembahanmu. Itu berarti bahwa Tuhan tidak mau menerima persembahan orang yang sementara memberikan persembahan kepada Tuhan tapi masih membenci saudaranya atau belum berdamai dengan saudaranya. Juga dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 dan sampai 13 dikatakan bahwa Tuhan sudah jijik dengan segala persembahan dari orang-orang itu, dan mereka dikatakan sebagai orang-orang Sodom atau manusia-manusia Gomora. Kita tahu Sodom dan Gomora itu begitu jahat, dan mereka hidup seperti orang Sodom dan Gomora. Itulah sebabnya semua persembahan mereka itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat satu hal, bahwa Tuhan itu bukanlah pribadi yang haus persembahan. Karenanya siapapun yang memberikan persembahan, tidak peduli seperti apapun hidup orangnya, Tuhan pasti terima. Tidak. Tuhan pertama-tama mau menerima diri orang itu, dan setelah itu baru persembahannya. Apabila diri orang itu sudah ditolak oleh Tuhan, maka persembahannya pun seperti apapun, sebanyak apapun pasti ditolak. Tapi kalau dirinya diterima, maka persembahannya sekecil apapun Tuhan pasti terima. Contoh ini adalah Kain dan Habel. Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, Kain juga. Tapi kenapa persembahan Kain ditolak dan Habel diterima? Nah, di dalam surat 1 Yohanes kita tahu bahwa Kain ditolak karena hidupnya itu jahat. Dia berikan persembahan tapi hidupnya jahat. Akibatnya Tuhan tidak terima persembahannya. Sedangkan Habel beri persembahan, diterima. Tapi dalam bagian kitab suci yang lain dikatakan bahwa Habel itu adalah orang benar. Karena itulah jangan kita memberikan persembahan dan berpikir bahwa kita bisa menyogok Tuhan. Pikirkan hidup kita, atur hidup kita sedemikian rupa supaya persembahan kita bisa diterima dan layak di hadapannya. Tuhan memberkati saudara.